Selamat datang di Beli yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo 2021. Senang sekali saya Hana Astaranti dapat menyapa teman-teman semua di sore hari ini. Walaupun kita semua hanya bertemu secara virtual, tapi nggak apa-apa, semoga kita semua berada dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Dan sebagai informasi, rangkaian acara hari ini kami siarkan live dari Kuningan City Mall. Dan semua kru dan juga tenants-tenants yang ada di Kuningan City sudah melakukan swab test dan hasilnya sudah menunjukkan negatif gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang ingin hadir langsung ke lokasi untuk datang ke tenants dan bazar yang ada, silakan menerapkan protokol kesehatan supaya kita semua dapat merasa aman, nyaman, dan sehat semuanya. Nah, kegiatan ini merupakan platform yang menampilkan beragam inisiatif dan gagasan yang mencerminkan prinsip serta praktik produksi dan konsumsi berkelanjutan di Indonesia. Jadi, Beli yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo ini terselenggara oleh dukungan sponsor yang akan sangat sering kita dengar sepanjang acara, yaitu RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil. Tadi saya sempat mention kalau studio live kita ada di Kuningan City Mall, tepatnya ada di ground floor, yaitu lokasi bernama X Urban Garage. Tapi kalau misalkan teman-teman belum bisa hadir secara offline, silakan hadir di website kita yaitu di www.beliyangbaik.org. Di situ ada banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan. Ada games, ada talk show, ada music performances, dan informasi-informasi yang bisa kita pelajari bersama dalam satu website tersebut. Nah, tadi saya sempat mention juga soal games, jadi ada beberapa games dan juga giveaway yang bisa diikuti. Stay tune, lihat-lihat di beberapa tenants-tenantsnya karena ada games-games yang bisa diikuti dan juga giveaway yang akan memberikan hadiah-hadiah menarik. Contohnya adalah dari dari WWF Indonesia langsung. Jadi kalau misalkan teman-teman datang untuk hadir gitu ya, baik di offline maupun di online, dan mengikuti kegiatannya gitu ya, silakan didokumentasikan lalu dipost di Instagram masing-masing dan tag akun WWF yaitu @wwf_id dan juga memakai hashtag Ayo Beli yang Baik gitu. Jadi jangan lupa untuk dipost dan juga pakai hashtag Ayo Beli yang Baik dan tag @wwf_id. Nah, sebelum kita memulai kegiatan di siang hari ini, ada baiknya kita sepakati tata tertib yang kita sepakati bersama supaya kegiatan bisa berjalan dengan lancar ya. Tata tertib yang pertama adalah untuk mengganti display name pada Zoom menggunakan nama lengkap. Jadi ini untuk memudahkan saat moderator membacakan pertanyaan dari mana dan untuk ditunjukkan kepada siapa. Lalu yang kedua, selama acara berlangsung, mohon untuk menonaktifkan atau memute mikrofon dan juga kamera. Lalu yang terakhir, jika ingin bertanya silakan menuliskan pertanyaan di kolom Q&A yang ada di Zoom. Itu. Jadi diperbolehkan untuk berdiskusi, untuk bertanya secara langsung kepada para narasumber yang akan hadir. Nah, selanjutnya tanpa berlama-lama kita akan segera memulai talk show di sore hari ini. Talk show yang akan kita sama-sama saksikan adalah mengenai strategi implementasi strategi implementasi pembangunan kebertahanan iklim untuk Jabar Juara Lingkungan gitu. Nanti akan dimoderatori oleh rekan saya yaitu Bapak Andik Hardianto dari WWF Indonesia. Dan untuk Bapak Andik Hardianto silakan untuk memulai dan memandu kegiatan di sore hari ini. Silakan Bapak Andik. Berkaitan dengan bagaimana 50% daripada populasi ini yang hidup di perkotaan begitu ya. Dan next. Ya. Jadi dilihat bagaimana di sini populasi populasi Jawa Barat itu adalah 18,36% daripada populasi yang ada di Indonesia. Hari ini memang berkonsekuensi terhadap permasalahan lingkungan yang semakin tinggi karena memang population growth kita juga mencapai 1,48%, sehingga pada tahun 2020 ini jumlah penduduk di Jawa Barat kurang lebih 49,93 juta. Ya, next. Dan maka dari itu isu-isu lingkungan yang kami alami di Jawa Barat adalah bagaimana tentang kualitas air, kemudian bagaimana resiko atas kebencanaan, kemudian bagaimana domestic waste atau limbah domestik yang terjadi karena memang konsekuensi dari pertumbuhan populasi akan
menambah peningkatan daripada solid waste, kemudian penggunaan lahan berkaitan dengan timbulnya atau munculnya banyak perumahan, settlement, industri dan sebagainya, yang akhirnya juga berpengaruh permasalahan lingkungan yang dihadapi adalah kualitas daripada udara. Maka dari itu di sini memerlukan beberapa upaya atau policy untuk menangani hal-hal tersebut. Ini berkaitan dengan penurunan gas rumah kaca yang kita sudah punya RAD yang sudah kita jabarkan dan itu sudah di SK-Gupkan. Ini akan menjadikan landasan atau dasar hukum untuk semua sektor atau semua pihak untuk bisa melakukan upaya-upaya penurunan tersebut. Nah, dari komplain yang masuk berkaitan dengan pengaduan yang masuk, ini related dengan environmental issue yang ada. Yang terbesar adalah dari pencemaran air. Jadi permasalahan lingkungan kalau bisa diurutkan, yang pertama adalah pencemaran air, limbah B3, kemudian dari masalah pertambangan, dan yang lain-lainnya sebagaimana environmental issue yang saya sebutkan di atas. Ya, next. Dan akhirnya untuk bisa kita melihat sejauh mana effort yang telah dilakukan oleh Jawa Barat berkaitan dengan performa indeks untuk indeks kualitas lingkungan hidup. Bisa terlihat di sini Bapak Ibu sekalian bahwa indeks kualitas lingkungan hidup ini terdiri dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, kemudian indeks dari tutupan lahan, dan sekarang juga menambahkan indeks dengan kualitas air laut. Dan intinya di indeks kualitas lingkungan hidup kita begitu ya yang ada sekarang itu berkisar sekitar 2020 di 61,59 yang ini merepresentasikan bahwa indeks kualitas lingkungan tuh dengan kategori yang cukup baik, dan sebenarnya ini kalau diperbandingkan se-Indonesia kita masih pada urutan yang kelima dari 34 dari bawah dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dan kalau bicara mengenai emisi gas rumah kaca kali ini adalah kita bicara untuk air quality index yang alhamdulillah untuk air quality index dari tahun ke tahun kita masih standar masuk kepada kondisi yang cukup baik begitu ya, kita bisa lihat di warna orange tersebut. Nah, kemudian beberapa komitmen secara kronologis untuk West Java Province terhadap pengembangan untuk penurunan karbon ini dari mulai bagaimana 2010 diawali dari adanya keputusan gubernur mengenai Climate Change Mitigation and Adaptasi Coordinator Team, dibentuknya tim, kemudian terus dengan beberapa peraturan regulasi yang sampai dengan pada akhirnya yang sekarang bagaimana untuk mengimplementasikan daripada RAD GRK. Ya, next. Dan ini slide terakhir pembukaan pada siang hari ini bagaimana action plan yang telah dilakukan oleh kami di pemerintah Jawa Barat untuk menurunkan GRK ini selama 2010 sampai dengan 2030. Mungkin nanti Pak Ferry yang akan banyak membahas juga mengenai beberapa aspek atau beberapa komponen untuk penurunan emisi gas rumah kaca ini. Namun demikian dari sisi implementasi nanti akan disampaikan pada forum diskusi. Dari sisi kehutanan, kemudian upaya-upaya di pertanian, kemudian penurunan energi, efisiensi energi, kemudian pengendalian berkaitan dengan pencemaran udara dari aspek transportasi, kemudian juga dari domestic waste yang ada. Dan beberapa program secara singkat mungkin bisa saya sampaikan untuk Jawa Barat, secara nyata yang kami lakukan adalah melakukan berbagai kegiatan, diantaranya adalah pengembangan desa berbudaya lingkungan, pengembangan kampung iklim, kemudian pengolahan limbah domestik secara regional, dan kemudian ada pengelolaan limbah domestik secara locally gitu ya dengan bank sampah, TPS 3R dan yang lainnya, dan kemudian peningkatan kesadaran masyarakat dari mulai sekolah dengan berbagai program, mulai adiwiyata, sekolah berbudaya lingkungan. Dan sebagaimana contoh hari ini juga ini adalah upaya penyadartahuan bagi semua pihak untuk dapat bersama-sama kita melaksanakan RAD sehingga bagaimana kita mengurangi emisi gas rumah kaca itu sendiri khususnya yang ada di Jawa Barat.
Ini pengantar mungkin yang bisa saya sampaikan. Izin saya mewakili Bapak Gubernur, dan saya berharap mudah-mudahan diskusi ini bisa berjalan dengan lancar dan banyak pihak yang terlibat di sini, dan pastinya harus memberikan ya teman-teman WWF di sini bahwa apa yang disampaikan oleh narasumber ini nanti memberikan pengetahuan dan harus bisa diimplementasikan ya, di lapangan. Ini yang kami harapkan. Kolaborasi dan inovasi adalah tagline dari Jawa Barat. Kita akan terus kerjasama berkaitan dengan bagaimana peran serta seluruh stakeholders untuk terlibat di kegiatan ini. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk sambutan dan pengantar yang diberikan oleh Ibu Dr. Prima selaku Kepala DLH Provinsi Jawa Barat. Untuk sesi selanjutnya, karena acara sudah dibuka oleh Ibu Prima, mungkin sesi selanjutnya langsung kepada talk show yang akan langsung dipandu oleh Pak Andik selaku moderator talk show siang hari ini. Oh ya, mohon maaf sebelumnya mungkin ada pengantar ataupun sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Ferry, Pak, selaku Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat, Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak Ferry. Ya. Terima kasih Bapak pembawa acara. Sebetulnya barangkali yang kami sampaikan atau yang saya sampaikan dari Bapeda ini adalah bukan sambutan, tetapi sebetulnya memperkuat hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan tentunya berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada siang hari ini sampai dengan sore hari adalah hal yang berkaitan dengan bagaimana kami di Jawa Barat ingin mendorong lingkungan juara. Tadi hal-hal yang menjadi indikator yang harus kami capai sudah disampaikan paling tidak oleh Ibu Prima. Lanjut. Ini hal-hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan kondisi lingkungan Jawa Barat, kemudian rencana aksi daerah berkaitan dengan SDGs yang kami lakukan di Jawa Barat, kemudian juga rencana aksi daerah berkaitan dengan penurunan emisi gas rumah kaca, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana lingkungan juara ini bisa kami rencanakan dan kita bisa garap di Jawa Barat pada khususnya. Lanjut. Mari kita lihat bahwa indeks kualitas lingkungan hidup di Indonesia dan khusus di Jawa Barat, kami memang masih berupaya keras karena Jawa Barat pada posisi peringkat ke-30 dari 34 provinsi di Indonesia, yaitu capaiannya 52,12 poin di tahun 2020. Tentu ini adalah hal yang kami perjuangkan dengan sekuat tenaga agar kondisi lingkungan di Jawa Barat semakin baik. Tentu tadi Bu Prima sudah menyampaikan bagaimana jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 1/5 atau kira-kira 18% dari penduduk Indonesia. Ini pun berpengaruh, kemudian juga akan berkaitan dengan masalah kualitas air, kualitas udara, dan lain-lain. Sehingga kalau kita bisa lihat di tahun 2020 ini adalah bagaimana kami melihat emisi gas rumah kaca Jawa Barat tahun 2020 mencapai 130 juta ton ekuivalen karbon dioksida CO2, dan yang paling banyak atau didominasi oleh masalah energi dan transportasi. Kita tentu sama-sama ketahui kalau jumlah penduduk terbesar di Indonesia 48 juta lebih, penggunaan transportasinya juga sedemikian banyak. Jadi kalau yang terdaftar saja di Badan Pendapatan Daerah, sepeda motor di Jawa Barat yang bayar pajak ini ada 13 jutaan lebih, belum yang nggak bayar pajaknya. Berarti dari sisi transportasi, belum misalnya kendaraan roda 4 atau lebih, itu hampir 3,5 juta. Jadi dari sisi transportasi dan penggunaan energi, inilah bisa kita lihat bagaimana emisi gas rumah kaca di Jawa Barat dengan kondisi 130 juta ton ekuivalen karbon dioksida. Kemudian lanjut, tentu upaya peningkatan kualitas lingkungan ini adalah melihat berbagai aspek, bahwa permasalahan lingkungan itu merupakan irisan dari
aspek lingkungan buatan, kemudian lingkungan sosial, dan lingkungan alami. Nah, hal-hal inilah yang dalam pemahaman kita bersama-sama tentu bahwa penanganan masalah lingkungan itu harus bersifat multisektor. Bagaimana economically feasibility-nya digarap, kemudian social acceptable-nya juga ditangani, kemudian juga tentu kita harus pertahankan environmentally sustainable. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita garap bersama-sama. Dari aspek ekonomi tentu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang optimal, kemudian mempunyai nilai tambah, kemudian berdampak terhadap pembangunan dan berdampak pada investasi. Sebagaimana diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebelum COVID itu hampir biasanya melebihi dari angka nasional. Namun dengan adanya COVID kemarin LPE kita di tahun 2020 pada posisi terkontraksi menjadi minus 2,44%. Dan 40% dari aktivitas ekonomi Jawa Barat itu adalah didominasi oleh industri manufaktur atau industri pengolahan. Tentu ini ada kaitannya dari sisi ekonomi sekaligus berkaitan dengan aspek-aspek dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Sehingga bagaimana kita harus menggarap hal-hal yang masih dalam toleransi, carrying capacity-nya kita garap, kemudian memperbaiki kualitas lingkungan, juga manfaat generasi sekarang dan yang akan datang. Hal-hal yang berkaitan dengan urusan environmental sustainable ini. Kemudian secara sosial tentu harapannya tidak menimbulkan permasalahan sosial yang baru, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi goals di sini yang harus kita garap bersama-sama. Dan dalam kaitan untuk yang tujuan antisipasi perubahan iklim khususnya, ini adalah pada goals ke-6, ke-7, ke-9, ke-11, 12, 13, 14, 15, dan tentu kita bisa perhatikan bersama-sama bagaimana di goals yang ke-13 yang disebut climate action, ini adalah menjadi hal yang harus kita garap dengan lebih serius, lebih fokus, dan lebih terarah. Lanjut. Komitmen Jawa Barat dalam kaitan pencapaian SDGs. Tentu kita bisa melihat bahwa pemerintah pusat sudah menetapkan Perpres 59 2017, kemudian di daerah juga punya kewajiban, yaitu menyusun rencana aksi daerah terkait dengan SDGs ini secara 5 tahunan. Dan hal ini adalah dikaitkan juga dengan bagaimana concern Bupati Wali Kota yang melibatkan juga ormas, ada kelompok filantropi, ada pelaku usaha, akademisi, dan pihak-pihak terkaitnya yang ingin mendorong bahwa paling lama 1 tahun itu setelah terbit Perpres tentu harus digarap. Kemudian direspon juga oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini adalah ada Pergub nomor 18 tahun 2018 tentang rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, dan Keputusan Gubernur 50 tahun 2018 tentang tim koordinasi pelaksana tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Lanjut. Dalam kaitan penyusunan rencana aksi daerah untuk tujuan pembangunan berkelanjutan ini, dari perencanaan sudah jelas terfokus kepada 17 goals atau tujuan, ada 70 target, ada 147 indikator target, juga ada baseline-nya. Baseline-nya adalah berkaitan dengan realisasi indikator di tahun 2015-2017 dan difokuskan kepada target indikator 2018-2023. Nah, ini merupakan pedoman untuk pemerintah daerah dalam penyusunan RPJMD. Kebetulan pemerintah Provinsi Jawa Barat baru melakukan perubahan RPJMD 2018-2023 berkaitan dengan kondisi COVID dan juga adanya RPJMN yang terbit tahun 2020 yang lalu. Sehingga dengan demikian harapan kita bersama-sama RAD SDGs ini bisa kita selaraskan dengan RPJMD, termasuk ini adalah menjadi acuan untuk siapapun yang ada di Jawa Barat. Sehingga dengan demikian fokus untuk menggarap atau melaksanakan target-target SDGs ini adalah dilaksanakan oleh semua pihak, dan Jabar, kabupaten kota, ada organisasi masyarakat, media massa, kemudian akademisi, pakar, termasuk ada juga di sini ada SDG Center di Unpad, dan adalah
termasuk UPT Kementerian dan Lembaga yang ada di Jawa Barat. Dan kemudian tentu pada saatnya nanti kita akan melakukan evaluasi bagaimana pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan ini dilaksanakan dengan baik atau masih belum. Lanjut. Pembicaraan yang saya hormati berkaitan dengan capaian SDGs di Jawa Barat tahun 2020, dari 17 tujuan atau goals bisa kita lihat adalah bahwa di contoh saja misalkan yang bisa kita perhatikan bersama-sama bahwa di penanganan perubahan iklim nomor 13 bagaimana telah mencapai target nasionalkah, bisa di nomor 13 ini bisa kita lihat yang warna hijau, kemudian warna birunya adalah perlu penurunan, ya penurunannya tentu penurunan berkaitan dengan dampak perubahan iklim tersebut. Ini poin-poin yang tentu bisa kita garap dan bisa kita lihat bahwa 62% dari indikator yang ditangani itu telah mencapai target RAD atau rencana aksi daerah SDGs ini. Dan 39% indikator telah mencapai target nasional. Ini yang tentu bisa kita garap bersama-sama sebagai bagian dari harapan kita bersama-sama untuk menangani SDGs ini dengan baik. Lanjut. Isu prioritas SDGs Jawa Barat, tentu ini adalah kita bisa perhatikan bahwa ada 5 poin, yaitu untuk yang tujuan kedua, tujuan ketiga, ke-6, ke-8, ke-15. Kenapa hal ini muncul menjadi isu prioritas? Karena semuanya adalah ditetapkan melalui proses cross-cutting issues antara 6 muatan KLHS terhadap capaian target SDGs Jawa Barat. Karena pada saat kami menyusun perubahan RPJMD, KLHS-nya juga harus disertakan, dan ini adalah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian penetapan isu Jawa Barat ini adalah untuk memfokuskan dan dalam hal ini kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD. Sehingga 5 isu prioritas SDGs inilah yang lebih banyak kami perhatikan untuk menjadi bagian yang kami garap bersama-sama. Lanjut. Dari sisi strategi penanganan perubahan iklim yang diselaraskan dengan rencana aksi daerah SDGs, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan perubahan iklim ini adalah bagaimana kita bersama-sama perlu meningkatkan pelibatan berbagai sektor, baik di pemerintahan pusat dan di daerah untuk melaksanakan kegiatan penurunan emisi dan pengalokasian pendanaannya. Kemudian bagaimana standarisasi kegiatan ini harus kita garap untuk menurunkan emisi di setiap sektor, kemudian meningkatkan kontribusi pihak swasta dan masyarakat secara luas untuk penurunan emisi gas rumah kaca ini, kemudian pengembangan dan penerapan insentif fiskal, kemudian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi daerah GRK dan adaptasinya, kemudian juga kita bisa lihat bahwa berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan dan rencana aksi terkait dengan reducing emission from deforestation dan forest degradation. Ini adalah hal yang juga kita garap bersama-sama, kemudian pengembangan indeks dan indikator kerentanan, serta penguatan sistem informasi iklim dan cuaca, kemudian pelaksanaan kajian kerentanan dan peningkatan ketahanan pada sektor yang sensitif, serta pelaksanaan piloting untuk adaptasinya, dan penyusunan untuk rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim. Oke, lanjut. Inilah kronologi komitmen MOU perencanaan pembangunan rendah karbon yang sudah dilaksanakan di tahun 2019 yang lalu antara Gubernur Jawa Barat dengan Menteri Perencanaan Kepala Bappenas. Jadi bisa kita lihat di ruang lingkup ini adalah mulai dari integrasi kebijakan perencanaan pembangunan rendah karbon, penyusunan dokumen rencana pembangunan rendah karbon, penguatan sistem pemantauan, evaluasi, pelaporan melalui Aksara, peningkatan kapasitas ASN yang terkait dengan RKD, kemudian penyiapan kegiatan pembangunan rendah karbon yang layak mendapat pembiayaan, serta perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah sebagai bagian dari pembangunan rendah karbon, yang tentu dalam kaitan pelaksanaannya adalah ada penyusunan dan penyepakatan rencana kerja dengan jangka waktu 3 tahun. Dari kronologi komitmen ini, khususnya dalam kaitan perencanaan pembangunan rendah karbon, inisiasi pembangunan rendah karbon di Indonesia adalah tentu berkaitan dengan perubahan paradigma pembangunan menuju pertumbuhan ekonomi hijau Indonesia. Nah, inilah yang kemudian bisa kita dorong bahwa kebijakan pembangunan
harapannya adalah dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, berkontribusi pada penanganan perubahan iklim dan pelestarian sumber daya alam. Dengan demikian, transformasi yang terjadi adalah melalui rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca menuju rencana pembangunan rendah karbon di 2030. Ini beberapa fokus dari aspek lingkungan, mulai dari penanganan lahan ke land use, ada energi dan limbah, dan berorientasi pada keseimbangan tiga aspek tadi, penurunan kemiskinan, penurunan emisi gas rumah kaca, pertumbuhan ekonomi. Lanjut. Kemudian dalam kaitan timeline yang sudah kami garap bersama-sama, mulai dari penetapan Kepgub tentang tim koordinasi mitigasi adaptasi perubahan iklim sejak 2011 sampai pada posisi misalnya 2019 bahwa ada MOU perencanaan pembangunan rendah karbon, tadi sudah saya sampaikan antara gubernur dengan Menteri Perencanaan Kepala Bappenas, kemudian pelaksanaan tagging untuk kegiatan RAD GRK di e-planning 2019-2020, serta harapan kita bersama-sama di 2020-2021 ini kick off perencanaan pembangunan rendah karbon, kemudian penyusunan rencana pembangunan rendah karbon daerah sebagai transformasi dari RAD GRK, rencana aksi daerah gerakan rumah kaca. Lanjut. Kemudian di rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca ini bisa kita lihat bahwa dari 2010 sampai dengan 2030 ada 5 sektor, mulai dari kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan penanganan limbah dan sampah domestik, dengan harapan tentu adalah bahwa penurunan emisi ini adalah setara dengan 13,5 juta ton karbon dioksida. Dengan proyeksi dari business as usual untuk baseline ke depan sampai dengan tahun 2020 adalah 9,94%. Posisi yang saya hormati tentu di sini adalah bisa kita lihat bahwa rehabilitasi lahan kritis dan mangrove dari aspek kehutanan, termasuk perlindungan dan pengamanan hutan, kemudian dari sisi pertaniannya adalah dari sektor pertanian penerapan sistem pemupukan, teknologi budidaya, kemudian aspek energi adalah pengembangan energi terbarukan, substitusi bahan bakar fosil dan efisiensi energi. Dari transportasi tadi adalah yang terbesar, transportasi dan energi, adalah pembangunan ITS atau ATCS, aspek-aspek kelalu lintasan di sini, kemudian pengembangan bus rapid transit. Insya Allah 2021-2022 ini akan masuk beberapa bus yang menggunakan listrik, kemudian peremajaan angkutan umum, ada car free day, ada manajemen parkir, pelatihan smart driving. Kemudian dari limbah dan sampah domestik ada rehabilitasi tempat pembuangan akhir, dari open dumping tentu kita akan kembangkan ke hal-hal yang lebih advance lagi. Bagaimana waste to energy ini bisa kita garap di TPPAS regional, tentu Ibu Prima bisa kita lihat bagaimana upaya-upaya di Jawa Barat untuk menangani lulut nambu dan legok nangka. Lanjut. Kontribusi sektor terhadap target penurunan emisi ini bisa kita lihat bahwa dari sisi kehutanan relatif yang mendominasi dengan energi. Kehutanan itu 32,92%, kemudian di energi 32,68%, dan di limbah domestiknya adalah 25,15%. Ini upaya-upaya yang bisa kita lihat target penurunan emisi Jawa Barat dari aspek atau sektor kehutanan, energi, dan limbah domestik. Lanjut, bisa kita lihat bagaimana apabila emisi berdasarkan business as usual ini di 135 juta ton ekuivalen karbon dioksida, dan kemudian kita punya skenario untuk bisa menurunkan 9,94% terhadap proyeksi business as usual baseline di tahun 2030. Yaitu emisi ini dengan berbagai aksi mitigasi harapannya akan menurun menjadi 121 juta ton CO2 ekuivalen. Nah, khusus di capaian tahun 2020 bisa kita lihat di grafik yang paling bawah, capaian tahun 2020 adalah 3,87% atau 5,2 juta ton ekuivalen CO2.
terhadap proyeksi BAU baseline tahun 2030. Ini hal-hal yang tentu dari target sampai dengan 2030, sementara yang sudah kita laksanakan di tahun 2020 mencapai 3,87%. Lanjut, berkaitan dengan persiapan implementasi MOU 2019-2021 yang kemudian akan diperpanjang karena tentu kita sama-sama ketahui pada tahun 2020 kemarin terjadi di Jawa Barat khususnya 5 kali refocusing karena anggarannya masuk ke penanganan COVID. Tentu harus ada perpanjangan berkaitan dengan rencana kerja persiapan implementasi MOU pembangunan rendah karbon Jawa Barat ini. Jadi pada intinya di komponen yang pertama adalah penyusunan dokumen rencana pembangunan rendah karbon daerah, kemudian peningkatan sistem pemantauan evaluasi dan pelaporan, persiapan dan implementasi pembangunan rendah karbon dengan dukungan dari berbagai pihak, bisa dari BUMD, dari perusahaan swasta, bahkan dari negara-negara donor. Juga kemudian berikutnya di komponen keempat adalah komunikasi dan sosialisasi pembangunan rendah karbon. Dan yang kelima adalah integrasi kebijakan pembangunan rendah karbon dalam revisi RPJMD dan KLHS. Tentu pada poin-poin komponen ini ada expected output, hal-hal yang kita harapkan outputnya harus tercapai, mulai dari dokumen RKD, kemudian ada laporan pencapaian penurunan emisi, kegiatan piloting untuk RPRKD, kemudian kebijakan RPRKD untuk tersosialisasikan kepada seluruh masyarakat, kemudian juga dokumen revisi RPJMD dan KLHS dengan muatan kebijakan pembangunan rendah karbon, khususnya untuk di tahun 2021 ini sudah terlaksana. Lanjut, ini rencana-rencana yang tentu kami ingin dorong, bahwa dengan keterbatasan dari APBN maupun APBD Jawa Barat, termasuk APBD Kabupaten Kota di Jawa Barat, yang menjadi alternatif pembiayaan adalah salah satunya kerjasama pemerintah dan kelembagaan usaha. Jadi hal-hal ini tentu ingin kita dorong agar terkait dalam kaitan low carbon development. Ini yang sudah terlaksana yaitu TPPAS Lut Nambo nilainya 450 miliar, kemudian yang kemudian ditawarkan lebih lanjut di TPPS Lekuk Nangka, kemudian SPAM Jati Gede, Perkeretapian Metropolitan Bandung Raya, kemudian juga di Ciayu Majakuning yang sedang melakukan review studi pendahuluan. Yang lainnya adalah masih under preparation, jadi masih harus kita persiapkan dengan baik, dengan harapan tentu ini adalah sekali lagi rencana proyek KPBU terkait low carbon development. Lanjut. Ini hanya ingin menyampaikan bahwa ada visi Jawa Barat yang dikaitkan juga dengan misi, dan mari kita lihat bahwa pada misi ketiga sebetulnya terfokus misi yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sejak tahun 2018, yaitu misi yang ketiga mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan aspek lingkungan sudah disampaikan menjadi salah satu misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Itu nampaknya hal-hal yang bisa kami sampaikan, bahwa penyelarasan dari hal-hal yang berkaitan dengan SDGs, kemudian juga bagaimana dari SDGs itu diturunkan kepada pembangunan yang low carbon, kemudian juga kepada RPJMD, dan dikaitkan lagi dengan visi misi yang sudah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Ini tentu adalah bagian dari yang ingin kami dorong dan kami laporkan dari Bapeda sebagai badan perencana di Jawa Barat. Nampaknya itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak Pak Ferry untuk materi terkait dengan program perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat. Saya pikir ini informasi sangat komprehensif dan detail untuk ditindaklanjuti dalam sesi diskusi nanti. Namun dengan tidak mengurangi rasa hormat Pak Ferry, seandainya Bapak ada kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan,
kami bisa mempersilahkan Bapak dan tetap mungkin ada perwakilan dari Bapeda untuk di sesi diskusi selanjutnya. Terima kasih. Ya, ada Ibu Lina di sini dan ada Ibu Dewi di sini. Jadi diskusi kita masih tetap bisa kita teruskan barangkali. Terima kasih sekali lagi. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sesi selanjutnya terima kasih juga kepada Bu Kadis yang sudah berikan pengantar. Seandainya ada kesibukan lain, dia bisa dipersilakan untuk meninggalkan. Hatur nuhun Ibu, hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sesi berikutnya saya langsung serahkan kepada moderator kita, Pak Andik dari WWF Indonesia. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Andik. Baik, terima kasih. Kita melanjutkan talkshow ya. Terima kasih masukan dari Bu Prima dan Pak Ferry dari Bapeda. Kita mungkin mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Pak ya. Kami persilakan ya, Pak. Aduh, ada Pak. Iya, gimana Bapak? Mantap. Mempresentasikan atau gimana Pak? Boleh. Karena boleh. saya tadi tidak diminta untuk mempresentasikan. Iya, jadi silakan Pak. Boleh. Oh gitu. Iya. Oke, kalau gitu. Filenya ada di itu, ada di komputernya itu. Tapi yang pasti memang tadi kalau saya lihat lebih banyak di mitigasi perubahan iklim kalau saya lihat ya. Walaupun ada di situ terkait dengan misalnya Sustainable Development Goal. Tapi memang yang kami lihat dan salah satunya dengan KLAS nih. Jadi sebetulnya di kami itu ada bidang yang terkait itu ya, terkait dengan melihat kondisi yang terkait dengan di Jawa Barat yang terkait dengan adaptasi gitu ya dan mitigasi perubahan iklim. Gitu. Jadi ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Gitu. Tadi saya tidak diinformasikan untuk saya sudah membuat presentasi tapi ada bahan presentasinya ya, Bapak? Ada, kalau mau langsung talkshow, karena tadi kan dimintanya lokshow. Mangga, terserah. Bahan WWF. Bahan WWF. Di bawahnya, Pak. Bawahnya lagi, Pak. Bahan WWF. Ah. Ya, terima kasih. Jadi memang mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran untuk kondisi di Jawa Barat terkait dengan tata kelola lingkungan berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan. Jadi tadi diinformasikan oleh Ibu Kadis terkait dengan upaya-upaya dalam mitigasi perubahan iklim secara holistik ya, jadi tidak gambaran secara khususnya. Dan juga tadi dari Bapeda, Pak Kepalanya juga menginformasikan bahwa beberapa kegiatan yang dilakukan itu memang sudah mengacu kepada peraturan yang sudah ada. Apalagi kita sudah meratifikasi berbagai protokol-protokol gitu ya yang ada di dunia juga, termasuk dari provinsi dan dari pusat dan dari provinsi. Oke, silakan dilanjut. Gambaran umum yang mungkin tadi sudah diinformasikan, bisa dilanjutkan. Oke, nah ini adalah profil. Nah, jadi tadi sudah diinformasikan ya. Jadi sebetulnya informasi ini tadi sudah diinformasikan bahwa target penurunan di 2030 itu 9,94%. Nah, tapi memang kita harus tahu, bisa dilanjutkan juga,
Pak, bisa diteruskan bahwa kegiatan yang ada di sini adalah kegiatan yang memang di provinsi lakukan. Selain itu juga ada yang dilakukan oleh pusat dan kabupaten kota, Pak. Kalau misalnya kita bicara mitigasi nih, ada kegiatan yang dilakukan kabupaten kota. Nah, pencatatannya itu berarti pencatatan yang memang masuk ke sesuai dengan anggaran-anggaran yang ada gitu. Misalnya bisa dari anggaran porsinya pusat, provinsi, atau kabupaten kota. Tapi juga ada upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat, oleh aktivitas usaha, industri, dan lain-lain yang memang kadangkala sebetulnya sudah besar tapi tidak tercatat. Karena ini upaya-upaya ini yang kita coba di Provinsi Jawa Barat untuk dikolaborasikan dengan kita. Contoh banyak sekali nih. Kalau kita bicara adaptasi perubahan iklim, kita akan bicara, bisa dilanjutkan Pak? Pak, bisa dilanjutkan Pak, makasih. Terus bisa, ini tadi diinformasikan bahwa 5 sektor utama, walaupun ada sektor yang lainnya Pak ya, jadi ada sektor yang lainnya. Oke, teruskan, next. Oke. Nah, jadi ini adalah kondisi lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat. Jadi tadi yang poin yang tadi saya informasikan bahwa ada upaya banyak yang dilakukan oleh masyarakat dan juga dunia usaha terkait dengan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan ini tidak dicatatkan. Nah, itu kita dan juga dari pusat sebetulnya mengikuti aturan pusat menggunakan Science Smart dan sekarang Spektrum masalah. Jadi kegiatan yang ada di daerah kita masukkan di sana sehingga upaya-upaya yang mitigasi yang sudah ada itu akan semakin besar nilainya sebetulnya. Jadi ada kontribusi dari luarnya tuh ada, bukan hanya dari dana-dana APBD saja gitu seperti atau APBN seperti itu. Oke, nah ini adalah kondisi lingkungan hidup yang ada di Jawa Barat. Kita harus tahu bahwa sebetulnya Jawa Barat itu merupakan ecoregion yang memiliki kinerja jasa yang paling tinggi itu adalah di sini, yang poin 7 nih. Jadi untuk di vulkanik Gunung Halimun, Gunung Salak, dan Gunung Sawal. Jadi ini yang tingginya gitu ya. Nah, sebetulnya yang lain juga ada beberapa hal yang sangat tinggi juga, tapi memang yang paling tinggi, yang agak lengkap tuh di sini gitu. Oke. Nah, ini sebagai apa? Sebagai penyedia pangan, penyedia air. Bisa diteruskan lagi. Nah, ini juga kita coba tadi diinformasikan sebagai resilient city, karena kita bicara iklim itu terkait dengan bicara bagaimana daya lentingnya ya, gimana kita adaptasinya. Nah, ini berarti kita harus mengetahui perkiraan dampak dan risikonya. Dari tekanan penduduknya, berarti dari tekanan penduduk akan berhubungan dengan timbulan-timbulan ya, timbulan sampah bisa, timbulan limbah juga bisa, BOD, COD, dan lain-lain. Oke, diteruskan, boleh. Nah, ini juga sama, kita juga dari data yang kami informasikan juga bahwa banyak gitu ya, ada tingkat ketahanan dan potensi kehatinya juga ada gitu ya, terhadap adaptasi perubahan iklim juga ada. Jadi memang kita coba upayakan semuanya dalam bentuk peta-peta, jadi secara informasi itu bisa lebih enak terlihatnya gitu seperti itu. Oke. Ya, ini dari ALS Pak. Oke, nah ini jadi kalau misalnya kita lihat bahwa Jawa Barat itu memang rawan terhadap bencana terkait perubahan iklim. Contohnya itu adalah perlunya peningkatan kapasitas adaptasi di Kota Bekasi, Bogor. Ini salah satu contoh ya. Jadi di Bekasi, Bogor, Bandung, Tasikmalaya, dan Cirebon. Sebetulnya tidak semua ada beberapa hal-hal yang lain juga akan berhubungan. Contoh kemarin misalnya terjadi longsor di daerah Sumedang. Kenapa tidak masuk di sini? Ternyata seperti itu. Jadi ada hal-hal yang kecil, yang mikro yang memang kita tidak masuk. Tapi secara umum melihat dari peta yang ada seperti itu. Oke, boleh teruskan. Nah, ini hanya melihatkan saja bahwa kondisi resiko dan adaptasi itu dari mulai banjir, longsor, dan kekeringan itu seperti ini gitu ya. Jadi kita lihat bahwa rata-rata untuk banjir itu lebih banyak di daerah Bandung, Kabupaten Bandung, Bogor gitu. Untuk daerah longsor lebih banyak di daerah-daerah selatan gitu ya. Karena terutama memiliki tanah yang memang bila misalnya dia air masuk gitu, jadi dia menjadi run off-nya sangat tinggi gitu seperti itu. Kekeringan juga sama di daerah-daerah selatan juga, timur selatan juga termasuk. Oke, bisa dilanjutkan. Ini bisa diteruskan lah. Ini nanti bisa diambil juga bahannya ya, analisis proyeksinya seperti apa. Oke, dari Kerapi Jabar tadi diinformasikan. Bisa diteruskan Pak. Nah, ini juga kita memotret beberapa kejadian bencana gitu ya,
dari tahun 2020 sampai 2021 gitu ya, dari data-data BPBD Jawa Barat gitu terakhir gitu. Jadi memang banyak di daerah Pantura juga banyak gitu ya, terkait kebencanaan. Oke. Malah sekarang kebencanaannya bukan hanya bencana yang bersifat dari alam, tapi bencana akibat kegagalan teknologi, Pak. Jadi ada istilah kegagalan teknologi. Contoh misalnya kejadian tumpahan minyak atau kebakaran pipa gas gitu ya, yang akibat aktivitas kemarin gitu seperti itu juga dianggapnya sebagai kegagalan teknologi. Oke, bisa diteruskan. Nah, ini bagaimana kita meningkatkan kapasitas resilience-nya di bidang lingkungan hidup. Oke, silakan dilanjut. Kita ada pergubnya, Pak, untuk peningkatan kapasitas budaya masyarakat tangguh bencana gitu ya. Diteruskan lagi, Pak. Oke, teruskan. Oke, bisa teruskan. Nah, ini adalah program cetak biru Resilient Culture gitu ya di Jawa Barat. Jadi kita merekam semuanya gitu ya. Nah, memang untuk yang lebih banyak ini terkait dengan alam, tapi untuk terkait dengan kegagalan teknologi termasuk misalnya contoh dari limbah B3 dan lain ini kita masih di ini Pak, masih berproses. Jadi dengan kabupaten kotanya, dengan provinsi juga kita sedang mencoba untuk ke resilience-nya dari segi ketahanan terhadap limbah B3 dari kegagalan teknologi seperti itu. Oke, bisa dilanjut Pak. Nah, ini adaptasi contoh beberapa kegiatan atau upaya kita ada kegiatan Proklim, Taman Kehati, Eco Village gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang di sekolah juga ada gitu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang kita coba gitu ya, bukan hanya yang memang struktur besar gitu ya, infrastruktur yang besar, tapi memang kegiatan-kegiatan yang memang di masyarakat, kegiatan yang dilakukan di masyarakat seperti itu. Oke, bisa diteruskan. Ini desa tangguh bencana juga tadi diinformasikan oleh Pak Ferry ya dari Bapeda. Nah, ini lokasi Proklim juga sudah ada 255, Eco Village ada 368 gitu ya. Seperti itu. Oke, bisa diteruskan. Oke, bisa diteruskan. Nah, ini saya hanya ingin memperlihatkan ilustrasi dari kajian lingkungan hidup strategis karena ini sangat penting juga gitu ya. Jadi kita ada dari SDG itu ya, tunjangan ada 17. Nah, ini kita bikin dari KLHS-nya seperti apa? Seperti itu. Oke, mangga Pak. Nah, ini poin-poinnya yang sebelah kiri Pak. Jadi poin-poin analisis muatannya itu ada, ini sebagai ilustrasi aja. Contoh yang daya dukung nih dari ambang batasnya sampai gimana gitu ya, sensitivitasnya seperti apa gitu dan lain-lain. Jadi ini banyak nih Pak. Ini saya hanya ambil contohnya saja. Bisa diteruskan mungkin? Ini juga sama gitu ya, bisa diteruskan untuk persampahan seperti apa, bila misalnya dia melebihi gitu ya, seperti apa kondisinya, dan lokasinya di mana saja sudah terpetakan. Oke, bisa diteruskan lagi. Nah ini contoh-contohnya, upaya-upayanya adalah itu, program cetak biru Jabar Resilient Culture Center gitu ya. Terus yang lainnya, ini adalah KRAPI, Kajian Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim. Ini contoh untuk banjir, longsor, dan kekeringan gitu ya. Terus, nah ini hanya salah satu contoh untuk yang adaptasinya di komunitas gitu seperti itu. Oke, mangga teruskan. Ini kita banyak, ini sebenarnya programnya dari pusat juga, kita lakukan juga di Jawa Barat gitu ya. Karena di pusat tuh targetnya 10.000 kampung iklim gitu di Indonesia atau seperti itu. Oke, teruskan. Jadi kita ini tadi yang diinformasikan oleh Pak Ferry mungkin. Jadi ada beberapa proyek-proyek yang memang dia akan berhubungan dengan low carbon ya, karena dia akan mengolah solid waste, mengolah transportasi dan lain-lain. Oke, bisa diteruskan. Nah, ini hanya contoh karena ada di tempat kita di DLH gitu ya, dengan PSTR-nya, TPS regional, PSTR regional, ada beberapa kegiatan seperti ini. Oke, mungkin itu sajalah yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran bahwa tidak hanya terkait dengan mitigasi, tapi adaptasi, karena kita kan bicaranya dari topiknya ke ketahanan iklim ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kita langsung ke ini, mungkin ada
kaitan yang kuat ya antara intervensi strategi ekonomi hijau, penganggaran hijau. Mungkin Pak Pitra dulu ini yang kasih materi. Bahannya ada di itu ya, panitia. Silakan. Oke, terima kasih Mas Andi. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang di sini maupun yang di tempat masing-masing dengan Zoom, saya ingin menghantarkan bahwa perspektif pembangunan yang selama ini dilakukan itu menggambarkan satu cara pandang yang keliru terhadap lingkungan. Ada istilah bahasa Inggris yang sebetulnya agak sedikit tajam yang disebut dengan greed, jadi keserakahan gitu ya. Jadi kita didorong untuk tidak lagi serakah terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang sangat berlebih, sehingga didorong menuju ke pembangunan yang disebut dengan green ekonomi atau pembangunan hijau. Nah, dari sana sebetulnya tergambarkan bahwa dalam kerangka pembangunan hijau itu sama seperti apa ketika kita menggambarkan apa yang disebut dengan Sustainable Development Goal atau tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu ada 3 pilar pokok, pilar ekonomi, pilar sosial maupun pilar ekologi. Nah, dalam perjalanan yang cukup panjang di Indonesia, penekanan kepada pilar ekonomi menjadi sangat kuat. Sehingga kemudian seolah-olah ketika kita mau melakukan eksplorasi sumber daya alam atau lingkungan, seolah-olah ketika itu dilakukan akan kembali sendiri lingkungannya itu. Kalau kita perjalanan dari katakanlah Cikampek menuju ke kota Bandung ini, di kiri kanan begitu banyak galian besar gunung yang digali untuk dipindahkan menimbun sesuatu. Nah, dari proses di situ kelihatan bahwa sebetulnya kita meninggalkan bekas-bekas kegiatan yang disebut dengan pembangunan tetapi meninggalkan persoalan. Nah, saya tidak bicara dalam konteks yang makro, yang besar seperti itu, tapi saya ingin menghantarkan kepada satu hal yang kecil, misalnya apa yang disebut dengan konteks sirkular ekonomi. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian melihat ini apa sih sebetulnya sirkular ekonomi itu. Di dalam proses pembangunan itu atau di dalam kehidupan sehari-hari ternyata sebetulnya kita itu memproduksi sampah. Ya. Kalau berdasarkan kajian yang ada, itu diperkirakan satu keluarga dengan jumlah 5 orang itu bisa sehari antara 2 sampai 5 kilogram sampah. Dan yang menjadi hal yang memprihatinkan ternyata hampir 40 sampai 60% sampah plastik. Nah, ini jadi persoalan. Persoalan yang muncul pada awalnya adalah seolah-olah sampah ini dibuang saja hilang. Orang dibuang ke sungai hilang, dibuang ke jalan hilang. Seolah-olah alam ini menelan sampah itu dengan begitu mudahnya begitu. Kalau teman-teman lihat di jalan-jalan, orang seringkali membersihkan sampah, tapi itu sebetulnya yang disebut dengan clean first. Jadi bersihkan aja dulu di depan halaman, biar kelihatan bersih, tapi dibuang di belakang halaman, ditumpuk, dan itu menjadi persoalan. Nah, pendekatan seperti itu menjadi pendekatan yang udah biasa. Jadi orang kalau membuang sampah nanti di belakangnya dibuang. Nah, sekarang tidak. Cara pandangnya berubah. Kalau tadi saya mengatakan dengan konteks eksplorasi alam yang begitu kuat, ternyata menghasilkan sampah yang juga luar biasa besar. Kehidupan sehari-hari di rumah misalnya, bahan makanan yang seolah-olah dibuang saja nggak ada masalah, kemudian itu menjadi racun misalnya. Nah, hal-hal seperti itu perlu diingatkan bahwa itu bisa dikelola, bisa diolah, jangan dibuang ke alam. Karena alam sendiri kalau mengembalikan kepada fungsi yang lestari, itu membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. Ya. Jadi, maka paradigma atau cara pandang terhadap pengelolaan atau mengurangi sampah tidak lagi dikumpulkan dibuang ke TPA, semua dibawa ke TPA, lalu pendekatannya open dumping. Kalau Bapak Ibu sekalian di Jawa Barat tentu ingat kasusnya Lui Gajah, ya, yang terjadi pada bulan Februari tahun 2017
ada 157 orang tertimbun hidup-hidup. Nah, itu orang dibuang ke sana. Nah, sekarang sebetulnya cara pandangnya berubah nih. Kalau kemarin-kemarin ada 3R, sekarang ada 5R nih. Ya, ada 5R. Nah, dengan 5R itu diharapkan sampah dikurangin dari rumah masing-masing. Jadi sampah tidak dibuang lagi di tempat sampah, tapi dikurangin di rumahnya masing-masing. Kalau itu berupa sampah organik, bisa didorong menjadi kegiatan misalnya composting. Kalau itu sampah yang non-organik bisa dipilah-pilah lagi. Ada yang kemudian dikembangkan untuk diolah lagi atau disebut dengan di-recycle. Ada yang digunakan lagi yang disebut dengan reuse. Nah, kebetulan apa yang saya lakukan dengan teman-teman misalnya di Malang, di kawasan Gunung Kawi itu mencoba memilah sampah di pedesaan. Nah, kalau di perkotaan itu udah diurus. Kota, kalau di Bandung ini, wali kota Bandung itu ngurus sampah dengan beneran. Tapi mungkin kalau kita nengok ke arah selatan, di Kabupaten Bandung, bagian selatan itu, jangan harap bahwa orientasi terhadap pengolahan sampah itu benar-benar dikelola. Itu mungkin di sektor kelurahan mungkin dikelola, tetapi di desa nggak dikelola. Nah, dari proses ini sebetulnya saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melihat bahwa persoalan sampah bukan lagi persoalan hanya dibuang, tapi bagaimana sampah itu bisa dilakukan 5R tadi dan mendapatkan manfaat. Nah, mendapatkan manfaat ini sebetulnya pengertiannya bisa macam-macam itu. Ada misalnya teman-teman yang membuat tas yang terbuat dari plastik. Kalau kita lihat dari SOP, reduce, reuse, dan recycling, sebetulnya nggak tepat itu. Ya, tetap plastik saja, misalnya gitu. Mengurangi plastiknya bagaimana? Nah, di pelaku bisnis atau private sector, lalu ada yang disebut dengan extended prosedur, producer responsibilities gitu. Bagaimana mengurangi sampah atau mengolah sampah dan mengembalikan sampah plastik itu kepada produsernya begitu. Jadi pendekatan-pendekatan yang semacam ini itu perlu dilakukan. Yang sekarang menjadi persoalan ketika sampah itu plastiknya begitu banyak, muncul mikroplastik. Jadi teman-teman yang punya anak kecil, punya orang tua yang menggunakan pampers itu sebetulnya membuang limbah yang tidak bisa diredusir, limbah yang tidak bisa sekejap saja begitu hilang. Nah, itu tanggung jawab terhadap produsernya bagaimana? Ya, misalnya apa? Pampers itu gimana? Ini Pampers ini kan nama merek ini ya. Tapi tampon itu, popok itu gimana itu caranya mengolahnya? Ya dibuang saja ke tempat sampah, lalu diambil, dibuang ke TPS, dibuang lagi ke TPA. Jadi hanya memindahkan sampah tapi tidak mengurangi sampah. Nah, ke depan diharapkan bahwa sampah tidak lagi dipandang sebagai barang buangan, tapi sampah dipandang sebagai orientasi untuk mendapatkan income. Ya, mendapatkan income itu macam-macam tadi dengan 3R lalu ditambah menjadi 5R itu diharapkan mendorong terjadinya kegiatan yang berorientasi perbaikan terhadap lingkungan. Nah, saya kembalikan kepada pengertian awal bahwa pembangunan hijau itu bagaimana. Sebetulnya ada 8 titik poin misalnya. Nah, kalau kemudian di tingkat masyarakat dilakukan itu, apakah di tingkat pemerintah bisa diukur kinerjanya? Bisa. Kebetulan ini dengan Mas Ari, kita pernah diskusi mengenai green budget taking atau penelaan anggaran berbasis kepada hijau atau bahkan ke climate change. Jadi kelihatan nih pemerintah ini memang belanjanya untuk melakukan itu apa enggak, bisa dicek. Nah, hal yang berkaitan dengan sampah juga begitu. Maka sebetulnya kalau kita lihat dari perspektif governance, tata kelola atau dalam kaitannya dengan tata kelola pemerintahan yang baik, maka 3 pilar tadi. Saya menyebutkan yang pertama adalah masyarakat atau disebut dengan masyarakat sipil, tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai organisasi masyarakat yang terorganisir. Ya, ada organisasi tapi nggak terorganisir ya sama aja begitu. Misalnya ini harus menjadi kelompok masyarakat yang terorganisir yang mengontrol, melakukan, bahkan mendorong terjadinya perubahan perilaku.
Yang kedua adalah perilaku dari produser. Nah, yang tiga tentunya dari pelaku sektor publik, yaitu pemerintah. Jadi tiga-tiganya punya peran yang kuat untuk mendorong terjadinya pembangunan hijau. Ya, ada renewable energy, ada green land use, ada transportasi, ada sanitasi, tapi saya fokus kepada konteks bagaimana kita berperilaku terhadap pengolahan sampah. Karena secara terus terang, kalau kita pulang ke rumah, lalu kita membuang plastik itu, ya tutup aja, dibuang ke sampah, tempat sampahnya nanti dibuang kemana nggak tahu kita. Nah ini jadi cilaka, karena ternyata yang kita produksi bukan sesuatu yang bermanfaat buat kehidupan, tetapi yang kita produksi mengakibatkan kerusakan lingkungan. Ini yang pengantar ini yang ingin saya sampaikan. Saya harap ini menjadi pemateri untuk diskusi. Saya kira gitu, Mas Andi. Saya kembalikan. Terima kasih, Om Bitran. Kita lanjut ke ini dulu ya, Pak Ari yang terakhir ya. Sekarang bagaimana nih Arshur melihat atau menyatakan pengalamannya di Kota Bandung nih? Silakan, Mbak Arsilia. Ya, nyambung dari tadi perkataan Pak Prit ya, untuk Earth Hour Bandung, Earth Hour itu harusnya jadi masyarakat yang terorganisir ya Pak, yang bisa mendorong perubahan. Makanya visi dan misi dari Earth Hour Bandung sendiri adalah untuk menimbulkan awareness-nya dulu nih, awareness masyarakat. Awareness masyarakatnya kita timbulin lewat mana? Lewat 3 program yang dikampanyekan oleh Earth Hour Bandung. Yang pertama adalah edukasi hemat energi atau Simargi. Itu biasa kita ngedukasi ke sekolah-sekolah dari mulai preschool sampai perguruan tinggi. Terus juga, tapi nggak melulu mengacu pada namanya edukasi hemat energi, tapi juga kita ngasih tahu tentang gimana caranya mereka untuk lebih bijak dalam mengkonsumsi kan bisa beragam ya, listrik juga termasuk ke pola konsumsi menurut kami semua. Terus udah gitu ada Bandung Semalam. Bandung Semalam itu sebenarnya seperti Earth Hour, tapi kalau Earth Hour kan tiap minggu ketiga bulan Maret, setahun sekali aja. Nah kalau Bandung itu bikin program Bandung Semalam tiap hari Selasa dan Jumat, minggu ketiga di tiap bulannya. Itu pun hasil kerjasama dengan Pemkot. Terus yang terakhir adalah ini, sesuai dengan acaranya BEB Expo atau Beli Yang Baik. Si kampanye Beli Yang Baik ini udah masuk di Bandung sebenarnya dari tahun 2015. Terus sampai sekarang kita terus kampanyein, lalu kampanye Beli Yang Baik ini untuk di Bandung lebih difokuskan ke mahasiswa dan ibu-ibu muda, karena ternyata pola konsumsi terbesar itu adalah di mahasiswa sampai ibu-ibu muda, karena gampang tergiur dengan diskon, gampang tergiur dengan macam-macamnya fashion lah, terus apalagi ya makanan-makanan atau apa yang lucu-lucu pasti aja cepet banget dibelinya. Kayak gitu sih Pak kalau misalnya di Bandung. Terus apalagi ya? Strategi kampanye yang pasti karena Earth Hour Bandung sendiri banyaknya anak-anak kuliah, jadi kayaknya kita lebih gampang untuk masuknya nih, karena diselaraskan dengan apa yang mereka pikirkan gitu. Kira-kira kampanye apa lagi nih yang bakal kita jalanin? Nah itu tergantung sama teman-teman sendiri si Earth Hour Champions Bandung ini. Gitu. Lalu apakah kolaborasi penting? Sangat penting. Contohnya dengan DLH ya Pak Helmi. Dengan DLH Jabar bermitra udah dari tahun 2010 ya. Dari tahun 2010 Earth Hour, dari mulai adanya Earth Hour Bandung dan JKBBE Jaringan Komunikasi Bandung Bijak Energi sudah berkolaborasi dengan DLH Jawa Barat, DLH Kota maupun komunitas-komunitas lainnya, supaya awareness yang kita dapetin pun bukan hanya dari apa yang sudah ditularkan oleh Earth Hour, tapi juga ke seluruh lapisan masyarakat dibantu dengan mitra-mitra yang ada. Begitu, Pak Andik kurang lebih. Terima kasih Mbak Arsela. Ini yang terakhir ya, karena waktu kita juga pendek juga. Silakan Pak Ari Muhammad. Tadi ya langsung aja diperkenalkan lembaganya. Ya, play. Silakan buka karena ada materinya Pak Ari. saya nggak ada. Saya mencoba merespon dari apa yang tadi disampaikan oleh
Jawa Barat dan teman-teman. Menarik juga kalau disampaikan. Jadi nama saya Ari Muhammad, saya dari ICLEI, International Council for Local Environmental Initiative, sebuah asosiasi pemerintahan kota yang saat ini berjumlah 1.700 di dunia, yang tujuannya adalah mempromosikan pembangunan berkelanjutan di kota. Kenapa kota? Karena kota selalu, kita itu benci kota, tapi kita tinggal di kota, selalu begitu. Kita mau liburan aja di desa, padahal di desa cuma 3 hari, nggak ada wifi, balik lagi ke kota, dan buang sampah juga di kota gitu. 70% kota dituding sebagai kontributor emisi. Tapi juga dia adalah wilayah yang rentan terhadap bencana iklim karena banyaknya kemiskinan, banyaknya kantung-kantung kemiskinan, pemukiman, lalu kota yang tidak terkelola dengan baik, tata ruangnya yang tidak dioptimalkan dengan baik, sehingga ketika kita mengalami kualitas lingkungan yang buruk, dengan adanya perubahan iklim akan menambah tekanan lebih besar. Saat ini di kota-kota seringkali dengan 2 jam diguyur intensitas dengan yang tinggi, itu langsung membuat banjir gitu. Nah, artinya apa? Artinya kota menjadi satu wilayah yang menjadi perhatian, dan tapi di sisi lain memiliki peluang. Kenapa? Karena di situ ada teknologi. Di situ ada masyarakat yang paling tidak anak-anak muda seperti Anda. Seperti Mas Pit lah, umurnya 25 tahun Mas Pit ya. Bang Andi 30 lah gitu. Yang di situ ada inovasi ya. Nah, bagaimana kemudian perubahan iklim ini, dampak perubahan iklim ini di-switch menjadi peluang. Peluangnya apa? Kota menjadi lebih hijau, tidak hanya sebatas jargon ketika mau pemilu. Ketika pemilu, wah itu semua para politisi itu khatam banget tuh isu perubahan isu lingkungan. Tapi pada saat kemudian terpilih seringkali lupa. Kota menjadi lebih memperhatikan lingkungan. Tidak ada, katakanlah kita tidak percaya terhadap isu perubahan iklim. Tapi kalau kita melakukan pendekatan dan ramah terhadap lingkungan, terhadap kota itu, tidak ada yang rugi. Rugi enggak kalau kemudian saya mengatakan Bandung katakanlah 10 tahun lagi akan mengalami krisis air. Lalu kemudian Bandung saat ini membuat resapan air, membuat ruang terbuka hijau yang lebih baik, manajemen pengelolaan air yang baik. Terus ternyata ucapan saya tidak terwujud, tidak kering. Rugi enggak? Enggak. Tidak ada yang disesali ketika kemudian hal yang tidak diinginkan. Sehingga kemudian dengan peluang tersebut seharusnya isu perubahan iklim dijadikan salah satu momentum untuk kebangkitan yang lain. Maka istilah recovery, green recovery saja itu sebenarnya menunjukkan bagaimana terjadinya reformasi regulasi, reformasi lingkungan terhadap pola pikir, termasuk kepada pengambilan keputusan sampai kepada pengambilan langkah-langkah di dalam praktek program dan satu proyek gitu ya, sehingga itu yang disebutnya transformasi struktural, perubahan yang ini pola tadi langkah-langkah yang bisa dilakukan. Nah, jadi ini menjadi salah satu catatan yang sangat penting, apalagi tadi disampaikan Jawa Barat indeks kualitas lingkungannya masih 5 terbawah, ditambah dengan indeks resiko bencana Jawa Barat itu tinggi juga. Dengan kualitas lingkungan ditambah dengan tekanan dengan perubahan iklim, saya menyebutnya bukan bencana alam Pak, bencana oleh manusia saja gitu ya, karena katakanlah kelalaian lebih banyak dengan kelalaiannya saat ini. Nah, oleh sebab itu maka kemudian ini harus menjadi perhatian dan menjadi serius kalau kemudian Jabar mau juara. Tidak hanya juara Persib saja, walaupun kita lupakanlah Persib tadi malam kalah gitu ya. Saya juga Persib Pak, sebagai boboto saya sedih gitu. Tapi kan bisa juara dengan yang lainnya gitu ya. Nah, peluangnya ke depan, dan ada 3 hal yang perlu kita bangun Mas Andik ya. Pertama, pola pendekatan Jawa Barat janganlah bersifat administratif Pak. Karena yang namanya lingkungan berbasis landscape katanya, berbasis das. Satu wilayah, satu kota tidak bisa membenahi dirinya sendiri kalau kota seberangnya atau kabupaten seberangnya tidak diajak bicara. Jakarta tidak bicara sendiri ekonominya kalau kemudian Jawa Barat, Puncak tidak diajak bicara. Nah, pertama, pola pikir di dalam aksi adaptasi harus berubah total, yang tadi saya katakan tadi ya, dari pengambilan keputusannya. Pendekatan lingkungan janganlah dibatasi oleh administrasi. Pendekatan lingkungan janganlah berbasis kepada sektoral.
harus berbasis kepada kewilayahan yurisdiksi. Sehingga kementerian di nasional pun juga harus berubah tuh. Nggak bisa kota ini ada sektor ini nggak bisa, berdasarkan prioritas juga. Yang kedua adalah kolaborasi antar lembaganya. Selama ini saya selalu berhadapan kalau isu lingkungan DLH gitu ya. Padahal di situ bicara adaptasi, di situ ada infrastruktur. Bagaimana tata ruang, bagaimana infrastruktur ketika didesain itu mempertimbangkan perubahan iklim. Tadi misalnya bikin gorong-gorong, dryness. Apakah kemudian itu sudah memperhitungkan nggak skenario potensi jumlah volume air ketika terjadi intensitas hujan yang begitu tinggi? Gitu ya. Nah itu merubah semua. Bicara perubahan iklim, di situ ada pertanian. Jawa Barat, misalnya Kang Emil nih, ingin menjadikan Jawa Barat sebagai juara pangan dalam 5 tahun. Tapi ketika kemudian tidak memperhatikan dampak perubahan iklim, bisa saja target capaian tadi hilang. Atau begini, ketika kita bicara masalah bencana, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang tinggi, karena ada bencana, alih-alih dana itu digunakan untuk pendidikan, bangun sekolah, infrastruktur, digunakan untuk biaya pemulihan bencana. Nah itu lagi-lagi maka kemudian saat ini pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang ingat terhadap perubahan iklim. Pemimpin yang tidak perubahan iklim, tidak punya empati, menurut saya harus dibina dulu di WWF lah. Ya, itu aja dulu mungkin Mas Andi. Terima kasih Ari. Ari ini orang Bandung Pak. Jadi Boboto. Ya. Mungkin nanti perlu direspon ya. Ini peringatan dari Ari ini Pak, dari Dinas Lingkungan Hidup maupun dari Bapeda ya. Pak Ferry masih monitor Pak. Iya Bu Lina bisa monitor karena ini Bandung ini punya peluang untuk juara lingkungan, tapi syaratnya harus punya kemampuan mengatasi persoalan perubahan iklim. Nah, siapa saja Pak? Ada yang monitor? Karena kadang-kadang kalau foto itu Bu Lina bisa merespon? Iya. Bu Lina silakan kalau ada komentar. Iya, tentang Bandung untuk menuju juara lingkungan ini. Bu Lina? Bentar. Nah, ini Bu Lina ya. Jadi Bu Lina tadi ini ada pesan-pesan dari narasumber ya, terutama yang terakhir ini memberikan pesan ini Bandung kalau menuju juara lingkungan harus mampu mengatasi perubahan iklim. Tapi yang disebut perubahan iklim Pak di Bandung ini banyak juga karena dia dari segi perencanaan dia sangat tekun membuat rencana aksi. Di SDGs dia juga punya rencana. Peran provinsi juga pembinaan dan pengawasan, ada hubungan dengan daerah. Semua itu masalah menjadi campur jadi satu. Silakan Bu Lina kalau ada komentar. Silakan Bu Lina. Ya baik Pak Andi. Terima kasih kesempatannya. Mungkin kalau yang tadi ditanyakan dan dikomentari oleh Pak Ari itu adalah lingkupnya Kota Bandung ya Pak ya. Sementara kami di provinsi. Nah, sebetulnya untuk kota terkait dengan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, mungkin di rencana aksi daerah kami di provinsi juga sudah masuk begitu ya lingkupnya. Karena di sektor energi, transportasi dan limbah dan sampah domestik itu sangat erat kaitannya gitu ya dengan penurunan emisi gas rumah kaca di lingkup kota maupun juga di terkait adaptasi perubahan iklimnya. Nah, mudah-mudahan sih Kota Bandung juga punya rencana aksi daerah sendiri begitu, termasuk rencana aksi daerah gas rumah kacanya dan kemudian rencana aksi adaptasi perubahan iklimnya supaya lebih spesifik untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan dampak perubahan iklim spesifik untuk permasalahan Kota Bandung itu sendiri. Mungkin sekilas baru itu saja Pak Andi komentar. Terima kasih Bu Lina. Pak Ferry, masih monitor Pak Ferry? Ya. Mungkin dari, iya, mungkin dari Bapak Pak.
perubahan iklim ini kan ini Pak, maksudnya sekali dia dipahami sebagai suatu bencana itu dampaknya sangat ekstrim ya. Kalau di Bandung nih ekstrim, bisa lihat bahkan sudah masuk kota Bandung nih, banjirnya sudah. Kita tidak bisa memahami itu sebagai ya fakta banjir ya banjir, tapi itu adalah satu masalah yang harus diselesaikan. Kami persilakan Pak. Sekalian saya mungkin akan menanggapi Pak Ari ya. Salam kenal juga Pak. Nanti kita banyak ngobrol akan. Tadi kan diinformasikan terkait jangan sektoral gitu kan. Terus jangan tidak bisa administratif dan lain-lain. Terkait dengan misalnya untuk lingkungan. Memang betul Pak. Tapi memang akan sangat, kita juga memahami hal itu. Jadi kita coba. Jadi ada beberapa hal yang kita coba. Contoh satu kasus tuh Citarum Pak. Citarum kita tahu tahun 2010 itu ada yang namanya 2004 ada yang namanya Citarum Bergetar. Ganti lagi Citarum berapa tuh? Banyak lah pokoknya sampai ada akhirnya sekarang Citarum Harum. Nah, itu yang berevolusi terus menerus kita menuju perbaikan. Kenapa? Karena ternyata kita coba digabungkan bersama-sama secara sektoral juga tetap susah juga gitu Pak. Akhirnya apa? Akhirnya dengan Perpres yang kemarin, Perpres dari Pak Jokowi ini terkait dengan percepatan Citarum, akhirnya apa? Semua berkolaborasi gitu ya, mencoba untuk sebagai targetnya itu Citarum, apa aja ya, tapi memang tetap agak sulit juga gitu ya untuk mengolah, tapi alhamdulillah kalau kami lihat sebetulnya semua fokus tuh ada di situ Pak. Jadi kementerian tuh bareng-bareng gitu loh. Jadi pada saat itu dia tidak ada lagi egonya saya menteri, saya kementerian ini anggarannya dari sini, nggak ada. Jadi memang kita jadi ngebelain aja. Malah sekretariatnya kan di kita di Jawa Barat gitu Pak. Jadi menurut saya sih salah satu yang kita coba tuh di situ Pak. Jadi jangan sampai akhirnya persoalan administratif dan kewenangan itu menjadi batasan kita untuk bisa bergerak gitu. Jadi ada beberapa celah yang kita coba di Provinsi Jawa Barat. Itu karena itu juga awalnya dari kita coba push ke pusat, akhirnya jadi memang jadi suatu program nasional yang memang dari mereka juga masuk ke situ gitu. Nah ini isu-isu itu, tapi memang akan kita juga memahami bahwa contoh aja satu lagi di persampahan namanya sama, kita mengolah sampah gitu. Yang satu adalah TPS 3R, yang satu adalah pusat daur ulang, beda-beda kementerian. Jadi dari situ aja kita tahu gitu. Nah itu hal yang seperti itu sebetulnya kita bisa sikapi bahwa kita kolaborasikan saja. Makanya Pak RK, Pak Gubernur kita juga selalu menginformasikan bahwa kolaborasikan saja lah. Kita untuk hambatan-hambatan yang itu kita coba kita hilangkan, kita coba kolaborasikan. Apa yang bisa kita kerjakan bareng-bareng Pak, gitu seperti itu. Contoh, Insya Allah tanggal 4 ini Pak Ridwan Kamil akan melaunching teman-teman dari Hamis Daud, ada namanya platform aplikasi gitu ya, namanya Octopus, kerjasama dengan end user juga dan kita juga dan Bank Sampah untuk dicoba untuk di Kota Bandung, di Cimahi dan jadi di Jawa Barat setidaknya nanti akan dicoba. Jadi setidaknya jangan sampai yang tadi Bapak bilang buang sampah buang aja langsung dipisah-pisah gitu di rumah, nanti digabung lagi gitu kan kayak gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Dengan ada aplikasi itu bisa dicoba. Dan kita juga sebetulnya sudah mencoba sih. Jadi seperti Kota Bandung karena memang ada upaya-upaya untuk meningkatkan pengurangan gitu kan. Karena kita kan ada namanya Jakstranas pengelolaan persampahan dan Jakstrada pengelolaan persampahan, sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga di Provinsi Jawa Barat dan kabupaten kota. Alhamdulillah semuanya membuat kebijakan strategi yang memang sama gitu loh. Jadi insya Allah kegiatan-kegiatannya kadang-kadang yang direplikasi di tempat lain bisa menjadi tempat yang memang dia tidak memiliki kesulitan dalam mengetahui teknologi dan lain-lain bisa ikut di situ. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih Pak. Ini dari audiens ada yang tanya enggak ya? Dari peserta atau di chat? Di chat? Di chatting ada enggak di chat? Kelihatannya ada angkanya itu, ya ada nggak? Apa itu? Oh masih.
Oh, masih minta materi. Ini saya mau tanya ke Pak Pitra nih, apakah inisiatif-inisiatif dari masyarakat ya, organisasi masyarakat sipil ini, itu sejauh mana dia kontribusinya terhadap proses membangun kebertahanan iklim ini? Ada kan praktek-praktek yang biasa dilakukan seperti Earth House, kemudian ada jasa lingkungan juga ada juga inisiatif-inisiatif masyarakat di tingkat kampung, bank sampah, macam-macam, banyak sekali. Kalau dalam satu kategori masyarakat sipil sebagai masyarakat sipil yang terorganisir, ini bagaimana cara menghubungkan agar dia berkontribusi terhadap resilience iklim, kebertahanan iklim? Silakan. Terima kasih Mas Andi. Sebetulnya seringkali teknologi yang kita nyatakan itu terlalu tinggi buat masyarakat. Yang paling penting sebetulnya prakteknya. Jadi ketika masyarakat terorganisir itu melakukan, prakteknya apa nih? Nah, praktek ini yang seringkali tidak menjadi gosip yang gede, yang menjadi gosip itu perubahan iklim, banjir, misalnya itu penebangan. Tapi apa sih prakteknya gitu ya? Contoh yang paling gampang misalnya membuat biopori. Itu contoh yang paling kecil yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Apakah saya mau mengatakan ibu-ibu di kampung misalnya, dia ibu-ibu PKK itu, dulu PKK, sekarang nggak tahu nih apa masih PKK gitu ya. Nah, masih PKK kan, nah kalau PKK kan berarti ada 10 pokok. PKK itu salah satunya kan lingkungan hidup. Apakah di rumahnya ada praktek untuk buat biopori? Itu gampangnya begitu. Apakah ada praktek menanam tanaman sayur, misalnya cabai atau bunga atau apapun misalnya begitu. Nah, praktek-praktek ini yang sebenarnya harus didorong gitu loh. Kalau organisasi seperti EHA mampu menginisiasi, mendorong, mengajak kelompok-kelompok kecil masyarakat di kampung untuk melakukan praktek-praktek itu, maka sebetulnya konteks yang makro tadi yang disampaikan oleh Mas Ari atau Pak Helmi berkaitan dengan konteks tata ruang di Provinsi Jawa Barat bisa kecapai. Tapi kalau tidak terorganisir lalu sendiri-sendiri, ya nggak akan terjadi apa-apa gitu. Nah, siapa sih kelompok masyarakat yang terorganisir? Harusnya RT RW, harusnya kelompok Karang Taruna, harusnya kelompok PKK, harusnya semacam komunitas EHA, atau bahkan anak-anak yang sore kalau bermain-main sekarang main gawe itu, jadi nggak ada pertemuan berinteraksi. Nah, bagaimana mengorganisirnya? Jadi menurut saya, bagaimana mengorganisirnya berkaitan dengan kegiatan yang tidak perlu bombastis itu, sederhana tapi dilakukan. Contoh yang paling gampang, dulu jangan buang sampah sembarangan. Nah, sekarang orang sudah buang sampah, tapi dari bak sampah yang dibuangin dibuang kemana itu coba? Nah, itu nggak ada penyelesaian. Nah, kalau nggak ada penyelesaian juga artinya sebetulnya masih clean first. Jadi kalau piping itu, pipa itu cuma dikucurin di situ tapi meluber kemana-mana. Konteksnya begitu, betul. Jadi perspektif tentang praktek itu adalah perspektif yang paling konkret untuk mengatakan bagaimana kita mencegah terjadinya perubahan iklim. Konteksnya di situ, Mas Andi. Saya kembalikan. Ini sebenarnya ada perkembangan ya, Pak Ari. Ini yang disebut kota, provinsi masa depan itu yang ada di garis depan itu yang Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya dia yang di garis, karena dia mengendalikan semua agar tidak merusak dan dia menjaga apa yang ada ini dia bertahan. Jadi ini yang kadang-kadang kita mau cek nih di IKLE nih, Ari. Apakah pernah juga menguji kualitas RPJM desa, RPJM daerah ya, kaitannya dengan rencana-rencana aksi iklim, rencana aksi SDGs, tingkat konsistensinya bagaimana terhadap proses-proses itu? Apakah di tingkat asosiasi juga ada pengendalian proses itu, dokumen-dokumen RPJM? Bagaimana? Silakan. Pertama, sekali RPJM yang mereka buat itu sudah didasari oleh, kalau dalam konteks perubahan iklim dan lingkungan ya, perubahan iklim khususnya, kalau lingkungan itu menjadi dasar, yaitu berbasis sains. Jadi kalau di dalam perubahan iklim itu yang menjadi dasar adalah yang kita sebut sebagai adanya tadi kajian resiko, perencanaan dan dampak perubahan iklim. Kenapa perlu ada kajian resiko? Karena dengan adanya kajian resiko akan diketahui
mengetahui seberapa rendah atau tingginya tingkat kerentanan sebuah wilayah. Sebuah wilayah menjadi sangat berarti ketika kemudian intervensinya dalam bentuk investasi. Daerah ini harus sebagai pemukiman, daerah ini sebagai industri. Nah, tapi kalau tidak didasari oleh apakah wilayah tersebut rentan, maka intervensinya akan salah. Maka kita sebut sebagai adaptasi yang salah nantinya. Jangan-jangan nanti pemukiman, tapi ternyata baru 3 tahun udah kena banjir gitu. Jangan-jangan industri di situ sama juga krisis air. Terus sebaliknya ada daerah yang memang siaga sebagai penopang kota di sana. Hasil kajian menunjukkan banyak daya dukung kota itu sudah terlampaui. Tapi kenapa misalnya Bandung masih bisa hidup? Gitu, ya? Karena ditopang oleh Cimahi, Lembang, Puncak, kayak gitu. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan yang kuat. Dengan adanya kajian tersebut, maka itu menjadi penting. Nah, RPJMD juga banyak diketahui. Satu kan tidak berbasis kajian kerentanan. Itu berhenti di dalam rencana program saja, Mas Andi. Ketika bicara anggarannya nggak ada. Karena apa? Karena semua sektor, semua dinas itu mengatakan dirinya paling prioritas. Padahal ketika kita bicara prioritas adaptasi, itu harus lihat mana yang paling krusial sebuah kota. Misalnya gini, balik lagi Jakarta. Jakarta banjir, ya sudah. Dalam 5 tahun urusan gubernur, bagaimana Jakarta dalam 5 tahun banjir berkurang. Sehingga semua dinas itu semua dikontribusikan pemikirannya kepada banjir. Katakanlah Jawa Barat ingin pangan, ya sudah, strategi adaptasinya pangan. Yang terjadi kan pengambilan keputusan di sektor itu di level nasional ya. Kan caranya cara duduk bersama lalu dikumpulkan mana prioritas Anda dikumpulkan menjadi dokumen. Alih-alih menjadi banyak kerjaan, tak ada dananya di situ. Nah, ini menjadi persoalan. Jadi tentukan Kota Bandung mana yang menjadi prioritas untuk 5 tahun ke depan di dalam konteks menghadapi isu lingkungan dan perubahan iklim. Fokus aja ke sana. Dan itu semua sektor pasti akan berserta, termasuk dinas keagamaan. Dia bicara tentang itu, gitu ya. Pendidikan bicara tentang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, anggaran, pendanaan. Struktur arsitektur dunia mengatakan bahwa biaya untuk perubahan iklim itu dari dana publik termasuk APBN itu hanya 5%. Bayangkan, 90% itu dana swasta. Maka kemudian haruslah dilibatkan dan sektor swasta. Sekaligus mengajak swasta yang nggak benar jadi benar. Ya. Dari problem maker jadi solusi gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Dan yang di dalam RPJMN juga termasuk adalah mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitasnya apa. Jadi ada nih, kalau dibuat matriks itu ya biasanya ada program, tujuan, output dan outcome biasanya ya. Tapi ketika anggaran kosong tuh biasanya. Lalu kemudian kebutuhan peningkatan kapasitasnya apa? Selalu disebutnya adalah training, capacity building aja. Tapi nggak fokus spesifiknya. Dalam adaptasi itu fokus di mana daerahnya. Jangan bikin pelatihan tentang kesadaran penyakit DBD di desa A, padahal yang rentan di desa D. Kenapa di desa A? Karena kebetulan pejabat yang membuatnya adalah orang desa A. Gitu ya. Itu seringkali terjadi di level nasional pun begitu, Pak Sandi. Di level kota ini karena kebetulan si pejabatnya berasal dari daerah itu. Ini yang kemudian akhirnya membuat sia-sia dana yang terbatas, tidak tepat, dan alih-alih menjadi maladaptasi. Itu pendanaan. Yang kedua kata penguatan kapasitas, dan yang ketiga terakhir adalah teknologinya apa. Teknologinya apakah memang, karena gini, dalam isu perubahan iklim itu salah besar kalau persepsinya adalah selalu diidentikan dengan teknologi yang canggih. Harusnya teknologi yang sesuai dengan karakteristik lokal gitu ya. Kenapa? Karena uncertainty, ketidakpastian perubahan itu cukup tinggi juga. Kalau misalnya Kota Bandung atau Kota Semarang tempat Mas Andi besar di sana, katakan dibuat dam, sudah biayanya besar, sudah merelokasi masyarakat, tiba-tiba curah hujannya rendah gitu, sia-sia. Ya. Nah, oleh sebab itu gunakanlah teknologi yang memang, apalagi kita sekarang kan diminta oleh Pak Jokowi cinta produk lokal, gitu ya. Ya udah mumpung gitu. Dari sisi konten lokalnya,
Terus kemudian dari sisi pemanfaatan, karena menggunakan teknologi jangan sampai kita juga tidak bisa. Pengalaman saya waktu masih bergabung dengan lembaganya Mas Pit gitu ya, di BWF maksudnya, pernah datang ke Putus Sibo, ngelihat suku Dayak Iban pasang solar panel, tapi 3 bulan kemudian sudah menjadi jemuran. Ditanya kenapa? Kepala sukunya bilang, ya mereka cuma pasang, setelah itu pulang lagi. Tidak ada transfer pengetahuan kepada mereka. Tidak diajarkan biar masyarakatnya mengelola dengan baik. Ya, ini begitu. Termasuk si kepala sukunya dikasih lemari es, tapi itu lemari es digunakan sebagai tempat pakaian. Ini yang menjadi pembelajaran buat kita semua, termasuk anak muda lah ya. Saya lebih percaya sama anak muda sekarang. Karena kalau generasi tua ya cara berpikirnya menggunakan formula yang lama gitu. Nah, ini sesuatu yang perlu terobosan lah. Isu lingkungan perubahan itu perlu terobosan, bukan cara yang baru. Kalau cara yang lama tidak bisa, ya masa kita memaksakan menggunakan formula yang lama. Oke, kita jadi. Terima kasih Ari. Ada tambahan dari Mbak Arsila komentar soal Bandung nih, kaitannya perjuangan menuju kebertahanan iklim nih. Ya betul itu sih Pak, makanya kita salah satu caranya Artawar Bandung sendiri itu kan ngedukasi ke teman-teman dari mulai presko sampai perguruan tinggi. Kenapa? Karena ketika kita nyentuh orang tua itu susah banget, bener Mas. Maksudnya perlu dialami langsung dulu oleh mereka, baru mereka mau mengerti. Makanya kita bikin, ya udah deh kalau misalnya kita nggak bisa nyasar orang tua, kita nyasar anak-anaknya aja. Karena lewat anak-anaknya ini, anak-anak bapak ibu aja mau loh kayak gitu, masa sih nanti orang tuanya nggak mau kayak gitu. Kayak gitu sih, mungkin lebih nyentuh ke masyarakatnya, harus lebih tricky Pak untuk memberikan penyadartahuan seperti itu tuh. Baik, terima kasih. Ini kita coba cek lagi ya, apakah ada pertanyaannya. Suaranya nggak kedengeran di Zoom. Memang betul kurang dekat ya. Jadi iya. Iya. Baik, apakah ada pertanyaan di antara kita juga bisa saling ini ya, bertanya juga. Kita sangat ini, misalnya kalau kita fokuskan ke sampah, Pak. Sampah boleh Pak ya, sampah. Karena ini juga ada hubungan, dia punya kontribusi nih terhadap yang harus dicegat itu kan pertama misalnya orang bisa ngomong dari rumah, tapi yang dicegat pertama kali karena kontribusi perusahaan itu kan timbulan sampah nih, timbulan. Saya ingin tahu juga di Provinsi Jabar ini untuk kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk mengelola sampahnya itu jauh mana itu Pak perkembangannya Pak kalau di Jabar? Karena ini kan berperan kuat terhadap kontribusi perusahaan ya. Jadi kalau aktivitas usaha atau kegiatan memang sebetulnya memang untuk terkait dengan pengelolaan lingkungannya kan sudah ada Pak. Apalagi dia ada namanya, kalau dulu namanya izin lingkungan ya. Kalau sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja persetujuan lingkungan. Jadi dia AMDAL atau UKPL atau dia SPLH gitu namanya tuh Pak. Nah itu di situ tuh diinformasikan apa saja sih kewajiban mereka dalam mengelola lingkungan. Salah satunya adalah terkait dengan persampahan, terkait juga dengan misalnya isu-isu udaranya atau B3 atau yang lain-lain. Itu pasti ada. Sudah dia memang diwajibkan gitu seperti itu. Nah, itu yang menjadi keharusan dari perusahaan untuk menaati gitu ya peraturan yang ada, karena itu nanti ada peraturan-peraturannya yang lain. Nah, yang harus kita garis bawahi sebetulnya memang karena kita kan tidak bisa juga gitu ya, perusahaan tuh kadang-kadang dia memang mencari benefit lah ya istilahnya seperti itu. Lingkungan tuh kadang-kadang tidak menjadi faktor yang besarnya, tapi memang kita coba kita trigger ada beberapa program atau kegiatan yang memang membuat perusahaan-perusahaan itu, apalagi banyak perusahaan yang memang sudah sadar juga kan banyak nih, membuat perusahaan akhirnya mereka melakukan upaya pengawasan yang melebihi dari beyond compliance-nya. Jadi istilahnya ada namanya program pemeringkatan kinerja perusahaan itu, perusahaan-perusahaan tersebut secara ketaatan aturan yang ada itu sudah sesuai, ya, dia sudah semuanya sudah sesuai, tapi dia masih kurang nih, dia pingin lebih lagi. Jadi bukan hanya sampah Pak, dia malah dia membantu community development-nya untuk
mencegah abrasi misalnya di Pantura. Banyak Pak ada. Dia membantu misalnya mencegah abrasinya dengan apa? Dengan membantu masyarakat sekitar secara, kalau saya lihat SDGs ya, itu semuanya masuk tuh, hampir semua poinnya, dari mulai ekonominya, ekowisata, terus dia keanekaragaman hayatinya, dia membuat penanaman misalnya bakau berbagai macam gitu dan lain-lain. Persampahnya juga dia ada pengolahan. Jadi dibuat seperti itu, dan ini yang kita terapkan di Jawa Barat seperti itu Pak. Jadi kita sangat sering sekali memandang teman-teman dari perusahaan itu sebagai partner kita. Jadi kita cobakan tidak hanya yang dari provinsi, kita undang juga dari kabupaten kotanya gitu ya. Lokasi-lokasi mana saja yang bisa kita kerjasamakan lah dengan Bapak Ibu gitu, seperti itu. Karena mereka juga butuh. Pada saat itu dia program pemeringkatan, dia juga akan mendapatkan benefit yang besar juga gitu. Karena kan banyak, bukan hanya perusahaan-perusahaan yang di kita, tapi multinasional, internasional dan lain, kan dia memang menjadi kewajibannya mereka gitu loh, untuk tetap beyond compliance, dia juga green industry yang gitu-gitulah. Jadi dia seperti itu. Kita coba seperti itu Pak sekarang. Banyaknya di Jawa Barat, apalagi di Provinsi Jawa Barat, kita coba itu. Selain itu juga terkait persampahan juga sama. Jadi beberapa teman-teman dari industri yang dia memang menggunakan bahan baku plastik dan lain-lain, kita undang. Kita kerjasamakan dengan teman-teman dari bank sampah dan lain-lain. Kemarin juga contoh yang Maggot, Pak. Maggot juga ternyata kesulitan bahan baku. Kita coba tuh, teman-teman yang dari industri makanan siapa yang ternyata dia langsung membuang ke IPAL-nya atau langsung ke sampahnya, padahal itu bisa dimanfaatkan pada saat dia di intermediate-nya gitu loh. Jadi bahan baku. Nah itu kita coba seperti itu Pak. Itu saja mungkin sebagai gambaran Pak. Terima kasih Pak Elmi. Ini kita sampai pukul 4 ya. Istilahnya kalau dibagi 4 orang memberikan pesan terakhir, bukan pesan mau meninggalkan dunia ini ya, tapi pesan terakhir di forum. Pesan penting karena bagaimanapun ini kan pesan ini audiens itu ada dan kemungkinan juga direkam akan dilihat banyak orang, sehingga pesan itu menjadi penting. Kita mulai dari jauh. Dari Gunung Kawi. Iya. Sebetulnya di dalam proses kehidupan sehari-hari kita itu menghasilkan produk yang pada dasarnya tidak bersahabat dengan lingkungan. Nah itu harus dikurangi. Nah mengurangin itu kalau diomongan gampang, tapi di perilaku yang menjadi sulit. Jadi orang tua bilang jangan buang sampah sembarangan ya, anaknya sudah buang sampah, tapi orang tuanya nggak tahu sampahnya dibuang kemana. Nah ini kalau misalnya satu RP dikumpulkan, buang sampah plastik bareng-bareng, membuang sampah organik bareng-bareng, dikelola bareng-bareng, maka mungkin akan terselesaikan. Jadi nggak perlu yang gede-gede, tapi kecil, konkret dilakukan dan itu menghasilkan satu perubahan perilaku. Jadi kalau nggak ada perubahan perilaku jadi omongan saja, maka namanya NATO. Ya, NATO, no action, talk only. Jadi jangan sampai itu. Jadi ayo dilakukan yang sekecil apapun yang kita bisa lakukan. Itu saja. Terima kasih. Saya juga sama Pak. Tadi mau bicara itu. Karena kita selalu bicara yang iklim dan lain-lain ya. Padahal sebetulnya upaya kontributor kita dari yang rumah tangga terkecil itu sangat tinggi sekali gitu dalam mengurangi atau mitigasi perubahan iklim gitu, seperti itu. Yang perlu dicoba adalah kita coba dari tiap rumah tangga kita pilih yang organik dan anorganik. Yang organiknya kita coba dengan biopori karena saya yakin di tiap rumah pasti ada tanah, kalau nggak ada tanah juga ada beberapa hal yang pakai takakura dan lain-lain gitu ya. Atau kalau nggak pelihara tanaman dan misalnya hewan gitu ya untuk bisa memakan si makanan-makanan kita agar reduksi sampah yang ada di tiap rumah tangga itu semakin besar gitu. Jadi setidaknya yang masuk ke TPA itu berkurang karena saya yakin ke depan saya bukan di Jawa Barat saya tapi di dunia penggunaan TPA itu akan sangat dikurangi karena pertumbuhan penduduk akan semakin banyak gitu ya. Penggunaan TPA akan dikurangi, pasti akan semakin banyak pengolahan sampah dari mulai di sumbernya. Setidaknya di sekitar kelurahan itu pasti sudah banyak. Itu saja mungkin ya.
Oke, kalau dari aku pribadi, dan ini tidak pernah capek-capeknya aku ngomong ke semua orang, kayaknya inti dari semuanya, dari mulai dari timbunan sampah, terus gimana caranya untuk penghematan energi dan yang lainnya adalah balik lagi ke pola konsumsi dari masyarakat itu sendiri. Jadi ayo menjadi konsumen yang lebih bijak dalam mengkonsumsi apapun, dari mulai listrik, fashion, makanan, dan kebutuhan tersier maupun primer lainnya. Bijak itu bukan tidak menggunakan sama sekali, tapi mulai memilah dan mengurangi. Terima kasih. Ya, barusan kita mendengarkan paparan dari Provinsi Jawa Barat, sudah begitu terstruktur, sistematis programnya. Mari kita pastikan bahwa itu bisa terlaksana dengan baik. Salah satu elemen yang paling penting lagi-lagi adalah warganya. Bangun empati, mulai dari komitmen itu tidak hanya datang untuk diskusi, tapi ketika diskusi lalu kemudian direalisasikan. Itu yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir adalah anak muda. Lagi-lagi anak muda jangan bosan. Ya, jangan bosan, terus saja. Kalau nggak bisa, saya tuh Mas Andi pingin bobotoh Persib gitu ya, ketika kalah nanam pohon. Ketika menang nanam pohon lagi 2 batang, 2 bibit. Kalah 1 bibit, menang 2 bibit. Wah, luar biasa. Maka belum geng motor, briges Pak. Oh, geng motor datangin, pokoknya semua kumpulan masukin sama anak muda. Jangan terbatasi dengan labelisasi dan stigma. Justru jangan-jangan di sana dia punya peluang. Ya, ada pembelajaran di NTT geng motor yang namanya geng apa gitu, yang kemudian dia berubah total, bertransformasi menjadi pencinta lingkungan. Nah, kita bisa lakukan itu. Terima kasih. Pesannya itu bagus sekali tuh. Kalau kalah tanam pohon gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu narasumber, Mbak. Diskusi yang menarik sore ini. Terima kasih atas kontribusinya. Kita menangkap pesan-pesan yang dari provinsi, terutama dari Bapeda, dari dinas, itu semangatnya luar biasa untuk memperjuangkan juara lingkungan untuk Jabar ini. Termasuk dari WWF kuat sekali dukungannya terhadap Provinsi Jabar. Saya kira ini akan menjadi keberlanjutan yang baik di masa depan. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu. Kita tutup dan kita kembalikan ke panitia di Jakarta ya. Halo Jakarta, monitor. Terima kasih kepada Bapak Andik Herdianto dari WWF Indonesia yang sudah memandu jalannya talk show di sore hari ini. Teman-teman, kita telah saksikan bersama talk show yang sangat seru dan sangat fruitful yang sudah baru saja kita saksikan. Teman-teman jangan lupa untuk tetap stay tune di website kami di www.beliyangbaik.org karena masih ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan setelah ini. Banyak talk show yang juga akan menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif supaya kita bisa sama-sama belajar, kita bisa sama-sama memetik pengalaman dari masing-masing narasumber untuk dapat kita pakai di kehidupan kita sehari-hari. Saya juga ingin menyampaikan kembali bahwa kegiatan Beli yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo 2021 tidak hanya berjalan secara virtual, namun juga berjalan secara offline, yaitu berlokasi di Kuningan City Mall, tepatnya ada di ground floor atau di lantai dasar. Dan lokasinya itu ada di X Urban Garage. Jadi silakan hadir kalau teman-teman sedang ada waktu, khususnya untuk menyambut weekend ini gitu ya. Mau ngabuburit bareng keluarga, bareng teman, silakan hadir. Di sini akan ada banyak sekali tenan-tenan yang menjual produk atau jasa yang ramah lingkungan. Begitu juga makanan-makanan yang juga bisa dipakai untuk berbuka puasa nantinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan di sore hari ini. Saya Hana Astaranti, terima kasih. Sampai bertemu di sesi selanjutnya.